Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi kelas malam, Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAGMM, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Pada dasarnya manusia terdiri dari 3 unsur utama menurut surat Shad ayat 72. Yang pertama ada fisik. Fisik ini merupakan segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia, seperti tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan mental yang dimiliki manusia. Yang ketiga adalah akal. Akal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lain yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir. Di dalam Ma'rifatul Insan terdapat 3 keunikan di antaranya. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan atau mukarram. Salah satu hal yang mengidentifikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ruh ditiupkan pada setiap janin manusia. Sesungguhnya, tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptanya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan bahagia atau sengsara. Yang kedua, manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar atau mukallaf. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Hanya saja, tidak semua manusia bisa menunaikan amanah dengan baik. Sebagian manusia justru sebaliknya berperilaku khianat. Adapun amanah manusia pada dasarnya ada 2. Amanah pertama adalah beribadah kepada Allah, sedangkan sebagaimana firman-Nya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Sedangkan amanah manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di atas muka bumi, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia." Yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan atau mukhayyar. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat, dan bersyukur, atau sebaliknya kufur, ingkar, dan tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini, manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka ia pun akan mendapat pahala, balasan kebaikan, dan surga. Sebaliknya, jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun akan mendapatkan dosa, balasan keburukan, dan manusia juga akan diuji atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Allah memberikan anugerah yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk menguji apakah seorang bisa menggunakan setiap anugerah yang dia berikan secara benar sesuai dengan yang dikehendaki ataukah tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat, tetapi Allah hanya menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah membuat kebajikan." Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lainnya beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanlah amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Marifatullah. Kata marifatullah asal katanya arafa, ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi marifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi marifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah, semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Pentingnya mengenal Allah. Seseorang yang mengenal Allah pasti akan mengetahui tujuan hidupnya, tujuan mengapa ia diciptakan, dan tidak tertipu oleh dunia. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah akan menjalani hidupnya hanya untuk dunia. Marifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat makhluk mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan hidup sebenarnya. Dengan marifatullah, hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam, dan lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentan waktu dan ruang kehinaan. Dalam kaitannya dengan hati, bahwa hati manusia ada 3 bagian diantaranya. Hati yang mati. Hati yang mati yaitu hati orang yang kafir, yang menolak setiap kebenaran yang hak, menolak Al-Quran, menolak As-Sunnah, dan tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir. Yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit yakni hati orang-orang munafik. Ia muslim, tapi kadangkala menolak ajaran Islam yang hakiki dan selalu bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaksud dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun orang-orang berhati sakit ini dapat diobati dengan kesadaran diri orang tersebut. Lalu ia kembali ke jalan yang benar dengan selalu dekat dan terus belajar serta mendengarkan nasihat dari para ulama dan orang-orang soleh. Yang ketiga, hati yang tenang. Pada kategori ketiga ini, hati yang tenang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kepada para ulama dan orang-orang dalih, serta selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka. Marifatul Rasul. Marifatul Rasul merupakan bagaimana cara kita mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting dari paket ini adalah kita mengetahui, memahami, dan mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah yang baik. Risalah, sesuatu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasul, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkewajiban untuk melaksanakannya dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Pengertian lain dari Marifatul Rasul yaitu mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, penyampaian ajaran dari Allah. Beliau jujur di dalam penyampaian ajarannya, baik dalam masalah ijab atau mewajibkan suatu perkara, tahrim atau mengharamkan suatu perkara, dan dalam mengabarkan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan yang akan terjadi di masa mendatang di dunia, di alam barzah dan di alam akhirat. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada para Rasul adalah salah satu rukun iman. Seseorang tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman kepada Allah yang mengutus para Rasul
yang mengimplementasikan hakikat yang sebenarnya dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali ia beriman kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tugas-tugas para rasul yang pertama adalah menyampaikan atau tablik yang disampaikan berupa ma'rifatullah, tauhidullah, basyir wa nazir. Yang kedua ada mendidik dan membimbing. Sifat-sifat para rasul. Yang pertama adalah mereka adalah manusia, yang kedua masum, yang ketiga sebagai suri tauladan. Lalu kita masuk ke dalam 99 Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'iz, Al-Muzil, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Ali, Al-Kabi, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdilu, Al-Mu'idu, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Mahid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Mu'azir, Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Bar, At-Tawab, Al-Muntahi, Al-Muntakir, Al-Afu, Ar-Ra'uf, Malikul Hakul Mulki, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqtsid, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Waris, Ar-Rasi, Al-Sabur. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat samun basur qalam kaurun koridon muridon aliman hayyan sami'an basiran al-mutakalliman. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Adam hudus fana, mumatalahu lil hawadis, qiyamuhu bi ghairi ta'adud, ajzun, karaha, jahlun, al-maut, sami, al-umyu, al-bukmu, ajizan, mukharon, jahilan, mayitan, asama, amma, abkam. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri dengan kudrat atau kuasanya dan iradat kehendaknya. Sifat-sifat Rasulullah.
ada sifat wajib. Sifat wajib itu ada 4, sidik, amanah, fatonah, tablik. Sifat mustahil, kazib, khianat, baladah, khidman. Dan sifat jaiz. Sifat jaiznya yaitu arodul basyariah. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.